Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, di hari yang penuh berkah, hari Jumat, kita bisa bersama-sama mempelajari, mengkaji kehidupan orang-orang teladan, orang-orang soleh yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita masih melanjutkan mengisahkan kehidupan orang-orang teladan dari kalangan para rasul dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka diutus ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mengenal Sang Pencipta, agar mereka mengetahui mengapa mereka diciptakan ke muka bumi ini. Maka Allah mengutus para utusannya, para rasul. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan mengisahkan yakni kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, zikru nabiyillahi Dawud fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala sita asyrata marwatan. Allah menyebutkan kisah Nabi Daud dalam Al-Quran sebanyak yakni 16 kali. Wa qattalat muddatu mulkihi salawatullahi wa salamu alaihi hatta qalu innaha balagat arba'ina sanah. Dan sungguh yakni kerajaan, kekuasaan Nabi Daud sangat lama, sehingga disebutkan beliau berkuasa di muka bumi di zaman beliau selama 40 tahun sebagai raja dan juga sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jemaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita mengisahkan tentang kisah Nabi Daud, terlebih dahulu kita lihat ke belakang. Dan ini awal mula munculnya atau diutusnya Nabi Daud alaihissalam, yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa
kepada kaumnya Bani Israel. Ya. Allah muliakan Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, yang pada akhirnya Allah menyuruh Bani Israel bersama Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihissalam untuk menaklukkan kota Palestina atau Baitul Maqdis. Allah menyuruh Bani Israel untuk masuk kota Palestina, untuk mengusir orang-orang kafir yang tinggal di Baitul Maqdis. Namun Bani Israel dengan pembangkangan mereka menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk berperang melawan orang-orang kafir. Dan Allah kisah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Udkhul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Maka Allah berfirman, wahai Bani Israel, masuklah Baitul Maqdis, bumi yang Allah sucikan, Allah muliakan untuk kalian, dan jangan kalian berpaling dari peperangan, sehingga kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka apa kata Bani Israel ketika Allah mengajak mereka untuk berperang? Dan juga Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk mengajak Bani Israel untuk berperang, menaklukkan Baitul Maqdis, kota Palestina. Qalu, mereka menjawab, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun." Maka berkata Bani Israel kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya di Palestina, di Baitul Maqdis ada qauman jabbarin, orang-orang yang pembangkang, orang-orang kafir. Dan sesungguhnya kami," kata Bani Israel, "tidak akan masuk kota Palestina hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari Palestina. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun." Kata Bani Israel, kalau mereka orang-orang kafir sudah keluar dari kota Palestina, maka kita akan masuk. Ya. Kita akan masuk. Mereka juga mengatakan, "Ya Musa, inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk Baitul Maqdis jika mereka orang-orang kafir masih di dalam, di Palestina. "Fadhhab anta wa rabbuka." Ini ucapan orang-orang Bani Israel. "Wahai Musa, pergilah kamu bersama Rabbmu dan juga Harun untuk berperang. Faqatila, untuk berperang. Inna hahuna qaidun." Adapun kami Bani Israel tunggu di sini jadi penonton. Nanti kalau sudah menang, mereka kalah, baru kami masuk ke dalam Baitul Maqdis. Maka jamaah kaum muslimin, ketika Nabi Musa melihat pembangkangan Bani Israel, ketika diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan Baitul Maqdis, mereka enggan, maka Musa berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Apa kata Musa? "Fafruq bainana." Ya Allah, pisahkan kami, diriku dan juga saudaraku Harun dengan orang-orang kafir ini, Bani Israel yang pembangkang ini. Maka Musa pun pergi meninggalkan kaumnya Bani Israel. Ya, akhirnya Bani Israel bingung, tinggal di permukaan bumi, tidak ada negerinya, keliling-keliling di permukaan bumi ini. Akhirnya jamaah kaum muslimin, ketika lama dari zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel mereka dipimpin ya oleh seorang raja yang sangat kejam, yang sangat zalim, kejam dan juga zalim. Orang-orang Bani Israel ditawan, anak-anak mereka ditawan, disiksa, dizolimi. Intinya Bani Israel disiksa di permukaan bumi ini. Maka Bani Israel mereka mendatangi nabi mereka. Dan ini Nabi Samuel. Disebutkan ya, ini Nabi Samuel.
Ini jaraknya jauh dari Nabi Musa alaihi assalam. Mereka minta kepada Nabi Samuel untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka atau mengirim seorang raja. Seorang raja yang kuat, yang gagah. Nanti mereka berperang bersama raja tersebut untuk membasmi orang-orang kafir, raja yang zalim tersebut. Allah mengisah dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idza qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Muhammad, tidak engkau memperhatikan yakni orang-orang Bani Israel setelah Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata kepada Nabi mereka, Nabi Samuel, agar mengutus kepada mereka malikan, seorang raja, nuqatil fi sabilillah, untuk berperang melawan orang-orang kafir bersama raja tersebut. Jadi intinya Bani Israel minta kepada Nabi mereka untuk mengutus seorang raja sebagai pemimpin mereka untuk berperang melawan raja yang zalim. Raja itu adalah yakni Jalut, yang sangat kejam, bengis, sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengutus kepada mereka seorang raja. Allah berfirman, "Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikan." Allah berfirman, wahai Bani Israel, sungguh aku mengutus kepada kalian, yakni Talut, malikan, sebagai raja. Ya. Talut seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang gagah, kuat, dan juga cerdas. Allah mengirim kepada mereka Talut, ya, seorang pemuda dari Bani Israel. Namun Bani Israel memang orang-orang yang ngeyel, suka membangkang, bahkan membunuh para nabi. Mereka protes ketika meminta, ya, diutus kepada mereka seorang raja. Ketika Allah kabulkan permintaan mereka, mereka protes. Mereka mengatakan, ya, anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu haqqu bil mulk minhu walam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Talut sebagai raja, ya, untuk kami, padahal kami lebih berhak, lebih pantas sebagai raja. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Adapun Talut orang yang fakir, miskin, tidak punya harta, bagaimana mungkin sebagai raja? Ini penolakan Bani Israel. Perhatikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini mereka menolak Talut sebagai raja mereka dua sebab. Yang taradu al-amrain li amrain itsnain. Mereka menolak karena dua alasan. Yang pertama, anna mahaqqu bihadzal mulki. Bahwasannya mereka lebih pantas sebagai raja. Wa anna Taluta lam yu'ta sa'atan minal mal. Adapun Talut tidak punya harta, dia miskin. Bagaimana mungkin diangkat sebagai raja? Fa idza kana al-amru kadzalika, kaifa yakunu lahul mulku alaina? Kalau orang seperti ini, ya, bagaimana mungkin dia sebagai raja kami? Dan disebutkan juga jamaah kaum muslimin, mereka menentang yakni Talut sebagai raja karena dari sisi yang pertama harta Talut miskin, yang kedua dari sisi nasab, ya, maka Talut bukan keturunan raja atau keturunan nabi. Ya. Ini alasan mereka. Wala syakka anna inadahum wa raddahum li aqwali anbiya'i wa adami ta'atihim wa sab'i i'tiradihim anna Taluta lam yakun min nasil anbiya.
bahwasanya penentangan mereka, penolakan mereka, penyebabnya karena mereka meyakini bahwasannya Talut bukan keturunan para nabi dan juga keturunan para raja. Kanu min nasli Lawi bin Yaqub. Ya. Walam yakun Talut kadzalika min naslil muluk. Begitu pula Talut bukan keturunan para raja. Para raja. Dan juga mereka mengatakan wa Talut al-masyhur annahu min nasli Binyamin. Mereka meyakini bahwa Talut dari keturunan Binyamin. Akhi Yusuf asy-Syaqiqah, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Masih ingat? Ya, kita kembali ke belakang dahulu. Ya. Ketika kita menjelaskan Nabi, yakni Ishak memiliki yakni dua putra. Ya. Dua putra, yaitu Nabi Ishak alaihi assalam. Yang pertama diantaranya yakni Yakub, ya Yakub. Yang satunya bernama yakni Rohil. Dan yang kedua bahwasanya Nabi Yakub memiliki empat istri, ya memiliki empat istri. Dari empat istri inilah ya, lahir 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan di antara empat istri Nabi Yakub alaihissalam, ya, di antaranya ya bernama Rohil. Bernama Rohil. Maka Rohil ini lahir dua putra, yakni Yusuf dan juga Benyamin. Dan yang lainnya dari istri yang lain seperti Il dan kedua budaknya. Ya, kedua budaknya. Dan ini alasan Bani Israel mereka menolak ya Talut sebagai raja mereka. Mereka meyakini bahwasannya Talut bukan keturunan raja dan juga keturunan nabi. Dia orang biasa. Ini alasan Bani Israel. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja mereka dan mereka taat kepada Talut sebagai raja mereka walaupun hati mereka dongkol. Maka akhirnya Allah pun mengabulkan harapan mereka untuk berperang berjihad melawan raja yang zalim, yakni siapa? Ya, tadi Jalut, raja yang kejam, zalim. Maka Talut mulai mengumpulkan pasukan Bani Israel untuk berjihad, ya, untuk menghabisi orang-orang kafir, terutama Raja Jalut yang sangat kejam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika mereka berjalan membawa pasukan yang begitu banyak jumlah mereka, ya, dan disebutkan jumlah mereka sekitar yakni 300.000 pasukan. Ya. 300.000 pasukan yakni Talut awalnya. Dalam perjalanan maka berkata Talut kepada kaumnya, "Innallaha mubtalikum binahar." Wahai pasukanku, wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mubtalikum, menguji kalian, menguji iman kalian. Apa kalian taat kepadaku atau membangkang kepada perintahku? Ini ucapan siapa? Talut. Faman syariba minhu falaisa minni. Allah mengatakan, barang siapa yang minum ya sungai tersebut, maka dia bukan pengikutku, ya, bukan umatku. Wa man lam yat'amhu, dan barang siapa yang tidak meminumnya, fa innahu minni, maka dia termasuk pengikutku yang setia. Ini Allah ingin menguji Bani Israel ketika mereka berjihad, berperang. Di hadapan mereka ada sungai yang harus mereka nyeberangi. Namun mereka sangat haus sekali. Sangat haus. Allah menguji agar mereka tidak minum sungai tersebut.
illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi, kecuali orang yang hanya menyeduk dengan tangannya, itu boleh untuk minum, sekedar minum. Namun apa yang terjadi jamaah kaum muslimin? Fasharibu minhu, kebanyakan pasukan Talut mereka minum, illa qalila minhum, kecuali sedikit yang tidak minum. Ini merupakan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana pembangkangan Bani Israel kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah rasulnya Nabi Daud ani Talut alaihissalam. Dan disebutkan wa naqasal adadu hatta saru 313, sehingga tertinggal pasukan Talut tinggal 313 orang. Artikan 3.000 lebih, tinggal 313 orang. Min samanina alfan, bahkan dari yang awalnya 8.000 orang. 8.000 orang. Walidzalika qala Al-Bara bin Azim radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan oleh seorang sahabat Al-Bara bin Azim radhiyallahu anhu, haddatsani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min man syahida Badran, yakni para sahabat Nabi mengisahkan kepadaku tentang orang-orang yang hadir di perang Badar di zamannya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana perang Badar merupakan perang yang pertama kali yang Nabi lakukan melawan orang-orang kafir Quraisy. Ini perang pertama kali yang kata para ulama merupakan perang pembeda antaranya hak dengan yang batil. Ini perang Badar. Jumlah para sahabat waktu itu sekitar 300 lebih. Bahkan Imam Al-Bukhari menyebutkan kunna, dari sahabat yani Bara bin Azim, kunna naqul ma'asyira ashabi Rasulillah inna adada ashabi Badrin hum adadu ashabi Talut. Kami para sahabat mengatakan bahwasannya jumlah pasukan Badar sejumlah pasukan Talut alaihissalam, sama jumlahnya. Ini menunjukkan sedikitnya jumlah pasukan Talut. Talut seorang raja Allah kirim kepada Bani Israel. Lalu di mana kisah Nabi Daud alaihissalam awalnya? Kita kembali pembahasan kita bahwasannya Daud alaihissalam termasuk di antara pasukan Talut di kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Daud alaihissalam termasuk pasukan yang sangat taat dari pasukan Talut ketika melawan Jalut yang sangat sombong tersebut. Maka mu'allif rahimahullah mengatakan bidayatu Daud alaihissalam ma'a Bani Israel, yakni awal kisah Nabi Daud bersama Bani Israel. Allah berfirman, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jalut. Maka orang-orang kafir Jalut mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan pasukan Talut biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala Dawudu Jalut, maka Nabi Daudlah yang membunuh Jalut, raja yang zalim tadi. Dan dikisahkan jamaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, wa dzukira anna Dawuda innama hadhar al-qital ma ikhwatihi wa kanu thalatha. Disebutkan bahwasanya Daud termasuk orang yang hadir bersama saudara-saudaranya. Jumlah mereka 3. Daud bersama 2 saudaranya, 3 orang. Wa kana Daudu saghiran,
Adapun Daud masih kecil, sangat muda. Fi dzalikal waqt, di zaman tersebut. Lahu sab'a asrata sana faqat. Usia beliau Nabi Daud masih 17 tahun. Masih sangat muda. Dan ini kata para ulama sebelum Daud diangkat sebagai nabi, masih pemuda biasa. Masih pemuda biasa dari kalangan Bani Israel. Dalam pasukan Talut. Falamma dakhala hadhihi al-ma'raka, ketika Daud masuk berperang di pertempuran ini bersama Talut, qila, disebutkan, inna Jaluta kharaja ilaihim, bahwasanya Jalut, raja yang kejam ini dengan pasukannya, maka Jalut keluar dari pasukan. Waqal, maka berkata Jalut, man yubarizuni, wahai pasukan Talut, siapa di antara kalian yang siap adu tanding? Adu tanding 1 lawan 1 denganku. Perhatikan, yakni Jalut minta adu tanding. Dan ini merupakan jamaah kaum muslimin kebiasaan perang di zaman dahulu. Lihat di perang Badar, ketika orang-orang kafir Quraisy mereka bertemu kaum muslimin di Badar, mereka minta adu tanding 1 lawan 1. Di perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Maka Jalut ini minta adu tanding. Dia mengatakan, man yubarizuni, wahai pasukan Talut, siapa di antara kalian yang siap adu tanding denganku? Fatahadda nasu, manusia pun tenang. Ya. Faqama Dawudu, maka Daud bangkit. Masih muda. Berapa tahun tadi? 17 tahun. Faqama Daud, maka Daud bangkit. Waqal, dan mengatakan, ana lahu, akulah orangnya yang siap melawan Jalut. Fa asfaqa alaihi Talut, maka Talut terkejut, kaget. Ini Daud masih kecil kok siap melawan Jalut. Waqala, berkata Talut, innaka saghirun. Wahai Daud, kau masih kecil. Kamu tidak boleh, masih kecil, melawan Jalut. Qal, maka berkata Daud, bal ana lahu, justru akulah yang siap melawan, yakni Jalut. Qal innaka saghirun, berkata Talut, kamu masih kecil. Qal ana lahu, aku siap melawannya. Akhirnya berkata Talut, ukhruj, ayo keluar, maju kamu. Ya. Wa dzukir anna Taluta qala lahu, maka ketika mereka bertemu antara Daud dengan Jalut, maka berkata Daud alaihissalam, berkata Nabi Daud alaihissalam kepada Jalut, in qataltuhu, berkata yakni Talut, ya, berkata Talut kepada Nabi Daud alaihissalam, in qataltahu fa anta al-maliku ba'di. Maka berkata Talut, wahai Daud, jika engkau berhasil membunuh yakni Jalut, fa antal maliku ba'di, engkaulah sebagai raja setelahku. Dan juga wa uzawwijuka ibnati, bahkan aku menikahkan kamu dengan putriku. Masya Allah, dua yakni busyra, kabar gembira. Yang pertama, jika dia menang, dianggap sebagai raja. Yang kedua, akan dinikahkan dengan putrinya siapa? Talut. Fa kharaja Daudu alaihissalam ilaihi, maka Nabi Daud pun keluar. Falamma wajahu nadra ilaihi Jalut, ketika sudah hadapan, maka Jalut pun melihat Daud. Wa qala, berkata Jalut, anta saghirun, kaifa tujri'u an tuqatiluni, kamu masih kecil, mana mungkin kamu berambisi untuk membunuhku. Ya, ini Jalut menghina Daud alaihissalam. Kamu masih kecil, bagaimana mungkin berambisi atau mampu membunuhku? Qal, berkata Daud, ana alladhi sataktuluka,
dan saya sungguh akan membunuhmu, wahai Jalut. Faghudibal Jalut min hadal kalam. Maka Jalut pun murka, jengkel dengan ucapan Daud alaihissalam. Fa'arada yadriba Dawuda, maka Jalut berambisi untuk membunuh Daud. Famtana'a an dorbatihi. Daud pun menangkis serangan Jalut. Thumma romahu bil miqla al-mashhur. Faromahu wa asabahu wa kharra sari'an qatilan. Thumma kabbara al-muslimun. Fawaqatil hazimatu fi jaisil Jalut. Akhirnya Daud pun berhasil membunuh Jalut dengan ketapelnya, dengan ketapel. Maka Jalut pun jatuh, tumbang, meninggal, mampus, meninggal. Tsumma kabbara al-muslimun. Ketika kaum muslimin pasukan Talut menyaksikan Jalut meninggal dunia tewas, mereka bertakbir, Allahu Akbar, semua bertakbir. Kemenangan. Sehingga membuat hati pasukan Jalut hancur. Akhirnya mereka kabur semuanya. Karena pemimpin sudah mati. Raja mereka Jalut sudah meninggal dunia. Maka akhirnya pun Nabi Daud alaihissalam terkenal di kalangan Bani Israel. Allah mengangkat Daud sebagai Rasul dan juga sebagai Raja. Allah berfirman Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ketika Daud membunuh Jalut dan Allah pun memberikan kepadanya al-mulka, kerajaan, wal hikmah, ini kenabian, wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah ajarkan, berikan ilmu kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini banyak riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan Nabi Daud alaihissalam ketika diangkat sebagai rasul dan juga sebagai raja. Sebagai raja. Manna Allah azza wa jalla ala Dawuda bi asya'in katsiratin minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan, memberikan nikmat kepada Daud begitu banyak. Di antaranya yang pertama, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Isbir ala ma yaqul wadhkur abadana Daud." Wahai Muhammad, bersabarlah atas ucapan orang-orang kafir ketika mereka menghinamu. Wadhkur abadana, dan ingat hamba kami Daud. Daud. Kenapa? Fadzakkarahu bi Daud li'annahu kana sabiran. Iqtadi bi Daud. Maka Allah mengingatkan Rasulullah dengan Nabi Daud, orang yang sabar ketika diuji, ketika dihina. Maka ikutilah Daud dalam sifat sabarnya. Ini keutamaan yang pertama. Dan yang kedua, keutamaan Nabi Daud alaihissalam, Allah berfirman, "Wadhkur abadana Dawuda dzal aid." Dan ingatlah hamba kami Daud dzal aid, yang memiliki kekuatan, yang gagah. Wa wasafallahu annahu kana qawiyan. Allah mensifati Nabi Daud orang yang kuat, perkasa. Fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adapun Nabi Daud, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari, selang-seling. Hari ini puasa, besok berbuka, besok puasa, lusanya terus seperti itu. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Rasulullah bersabda, "Ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud." Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Adapun beliau Nabi Daud puasa sehari dan berbuka sehari, selang-seling. Dan juga Nabi melanjutkan, wa habbus salati ilallahi salatu Daud.
Adapun salat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, salat Nabi Daud alaihissalam, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adapun Nabi Daud, beliau tidur di pertengahan malam sampai pertengahan malam dan bangun di pertengahan malam dan juga tidur 1/6 malam. Ini jamaah kaum muslimin menunjukkan keutamaan Nabi Daud. Allah berikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk salat, untuk berpuasa, ya. Sehingga Nabi mensifati tentang puasa yang paling baik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan syariat ini ya diperintahkan oleh Rasulullah. Ya, oleh Rasulullah. Nah, kita dianjurkan, disunnahkan untuk puasa. Nabi Daud alaihissalam sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan juga yang ketiga jamaah kaum muslimin, di antara keutamaan Nabi Daud alaihissalam, yakni Allah berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil 'ashyi wal israq." Tsumma qala wat tayra mahsyuratan kullu lahu awwab. Jadi Allah berfirman ketika menyebutkan tentang keutamaan Nabi Daud alaihissalam, dan sungguh kami tundukkan gunung-gunung, burung-burung, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu, bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam di waktu petang dan juga di waktu pagi. Wa tayru mahsyuratan kullu lahu awab, dan semua burung-burung pun berkumpul di hadapan Nabi Daud dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad atayna Dawuda minna fadla." Dan sungguh kami berikan kepada Nabi Daud keutamaan. Maka Allah berfirman, "Ya jibalu awwabi ma'hu wat-tayr wa 'alanna lahul hadid." Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah bersama Daud. Dan juga Allah berfirman, "Wa 'alanna lahul hadid." Kami lunakkan ya untuk Nabi Daud besi yang keras, ya. Allah lunakkan untuk Nabi Daud alaihissalam. "Ani'mal sabighatin wa qaddir fi sarda wa amalu salihah." Allah juga berfirman, wahai Nabi Daud, buatlah sabighat, yakni baju besi, dan ukurlah anyamannya dan beramal solehlah. Maka jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Allah berikan kekuatan, ya, sehingga besi pun lunak. Bahkan mereka bisa menganyam besi untuk dijadikan baju untuk perang, untuk perang. Dan juga di antara keutamaan, atahullahu az-zabur. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Daud dengan diberikan kitab suci, yakni Zabur. Kitab suci Zabur. Allah berfirman, "Wa ataina Dawuda Zabura." Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, kami berikan kepada Daud yakni kitab Zabur. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara kisah Nabi Daud alaihissalam, dan masih ada kisah yang lain tentang kisah Nabi Daud. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan biiznillahi azza wa jalla, tentang ujian dan juga fitnah, dan juga bagaimana Allah muliakan Nabi Daud dengan yakni fasl khitab, diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, dan juga Allah memberikan kepada beliau keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Dan insya Allah akan kita kisahkan pekan depan biiznillahi azza wa jalla. Semoga yang sedikit ini jamaah kaum muslimin dimanapun anda berada bisa menambah yakni keyakinan kita bahwasannya semua nabi dan juga rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini
agar kita jadikan panutan, contoh, terutama dalam sifat sabar mereka, ya, ketika menghadapi ujian, rintangan, ataupun musibah dalam kehidupan dunia ini. Dan juga yang terakhir, jamaah kaum muslimin, penting bagi kita bahwasannya wajib bagi setiap muslim, jika ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka wajib kita taati. Jangan seperti Bani Israel, ya, ketika Allah menyuruh mereka untuk taat kepada raja mereka, mereka mendurhakai. Adapun sahabat Rasulullah, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik sahabat dari kalangan para rasul dan juga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah jamaah kaum muslimin, Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka disuruh untuk berperang melawan orang-orang kafir untuk menaklukkan Baitul Maqdis, mereka enggan. Ya. Lihatlah orang-orang Nasara atau pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka mengeji Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa putra Maryam, apakah Rabbmu? Ini ucapan penghinaan, ya, kepada Nabi Isa, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka, wa Isa putra Maryam, apakah Rabbmu mampu? Apakah Tuhanmu Allah mampu? Ayunazzila alaina ma'idatan minas sama, untuk menurunkan kepada kami hidangan, makan dari langit, langsung turun di hadapan kami. Maka apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai para sahabatku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian beriman. Adapun sahabat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika perang Badar, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir Quraisy. Apa kata para sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, lau khutta hadal bahra lahudnahu ma'aka. Lau khutta barakal ghamam lahudnahu ma'aka. Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya engkau menyeberangi lautan ini, menyeberang laut untuk berjihad, kami akan mengikutimu. Kami selalu bersamamu. La khutta barakal ghamam, jika engkau pergi ke tempat yang jauh untuk berjihad dengan susah payah, la khudnahu ma'ak, kami akan setia mendampingimu wahai Rasulullah. Wallahi demi Allah, la naqulu kama qala ashabu Musa li Musa. Demi Allah, kata para sahabat Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti ucapan para sahabat Musa kepada Musa. Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ya, ketika berkata Bani Israel, wahai Musa, pergilah engkau bersama Harun, bersama Tuhanmu berjihad. Kami di sini duduk-duduk nunggu. Walakin, kata para sahabat, walakin naqulu idhab anta wa rabbuka faqatila fa innana ma'akuma muqatilun. Namun kami katakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, pergilah kamu bersama Tuhanmu berjihad dan kami bersama kalian untuk berjihad. Fa subhanallah. Ini jiwa orang-orang yang beriman. Ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah, walau perintah tersebut bertentangan dengan keyakinan kita atau dengan akal kita, jika itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kenapa jamaah kaum muslimin? Di antara bukti kecintaan kita kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah Rasulullah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala.
Ingat hadis Rasulullah, yusyarun nasu yaumal qiyamati ma'a man ahabba. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Jika kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para sahabat, dan cinta orang-orang saleh, yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.